Selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Ahmad Arman. Kita akan lanjut perbincangan kita dari perbincangan terakhir tentang application architecture. Sekarang kita akan berbincang tentang berbagai teknologi, tren, atau hal-hal lainnya seputar itu yang terkait dengan application architecture. Dalam pengertian bahwa banyak terjadi perubahan berkaitan dengan aplikasi, arsitektur aplikasi, juga cara pengembangan aplikasi dan sebagainya. Yang mau tidak mau harus kita ketahui. Karena ini menyangkut pilihan-pilihan dalam memikirkan arsitektur aplikasi. Ketika kita tidak punya knowledge atau knowledge kita tidak up to date dalam konteks ini, sangat mungkin kita akan mengambil pilihan yang tidak maksimal, kurang optimal, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya akan ngajak berbincang dengan cara yang mudah, sederhana seputar itu. Kita mulai lagi ya dengan lingkaran-lingkaran yang barangkali sudah membosankan. Kita lihat setiap perbincangan selalu memunculkan ini. Jadi kalau ditelusuri dari TOGAF ADM ini, Architecture Development Method, kita masih ada di tahap C atau lingkaran C yang terbagi menjadi data architectures dan application architectures-nya. Dan kita sudah membahas tentang esensi application architectures, ya, esensi arsitekturnya untuk aplikasi. Sekali lagi yang mau kita bicarakan sekarang adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu. Teknologi, proses pengembangannya, dan sebagainya. Ya, jadi posisi kita sebetulnya masih di posisi yang sama, hanya fokusnya agak berbeda. Demikian juga ini. Kita masih ada di satu posisi tumpukan domain ini, yaitu domain applications yang merupakan bagian dari information systems. Saya skip saja ya supaya cepat. Saya mulai dengan SDLC ya, sesuatu yang akrab dengan telinga kita, Software Development Lifecycle. Ketika kita bicara tentang aplikasi, arsitektur aplikasi, maka tidak lepas dari proses pengembangannya. Dan pengembangannya itu ada siklus yang kurang lebih baku lah, yang populer dengan istilah SDLC, Software Development Lifecycle. Walaupun ada singkatan yang sama ya, SDLC, tapi maksudnya adalah System Development Lifecycle. Dalam case kita ini yang dimaksud adalah Software Development Lifecycle, siklus untuk pengembangan aplikasi. Secara umum, SDLC itu dapat dibagi menjadi, ini ada beberapa versi sebetulnya. Versi yang kita lihat ini adalah versi 5 tahap ya, 5 tahap, yaitu requirement, mendefinisikan requirement dari sosok aplikasi yang ingin kita buat. Ya, requirement biasanya digali dari pihak yang paling tahu aplikasi seperti apa yang ingin dibuat. Ya, kemudian dari juga lingkungan di mana aplikasi tersebut akan dioperasikan dan sebagainya. Ya, requirement sendiri biasanya secara umum dibagi menjadi requirement fungsional, berisi fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh aplikasi yang akan dibuat. Juga requirement non-fungsional, seperti kecepatan, kehandalan, dan sebagainya. Ya, saat ini requirement non-fungsional itu menjadi semakin penting, ya, terutama diantaranya security, kehandalan sistem itu menjadi penting. Kenapa? Karena bisnis sekarang makin tergantung pada IT ya, teknologi
dan kunci prosesnya ada di aplikasi. Oleh karena itu aplikasi harus demikian handal. Karena begitu aplikasi terganggu, maka bisnis juga sesaat selama terganggu itu akan terhenti. Mending kalau begitu on lagi semua berjalan baik ya. Yang jadi masalah begitu on lagi ada tersisa demikian banyak masalah karena data yang hilang, data yang berubah dan sebagainya. Baik, jadi requirement ya, yang pertama itu mendefinisikan apa yang diinginkan, sosoknya seperti apa. Yang berikutnya adalah analysis, design, and modeling. Ya, yang ininya sebetulnya kuncinya analisis dan desain. Lebih penting lagi sebetulnya desain. Jadi ini adalah proses mendesain, meng-create sesuatu yang sesuai dengan requirement. Dalam hal ini mendesain software. Ya, tapi ini hanya mendesain konsep, mendesain pemikirannya. Artinya tidak termasuk implementasinya. Implementasi nanti ada di next step-nya. Ya, biasanya sebelum desain dilakukan proses analisis. Ya. Nah, requirement sendiri sebetulnya bagian dari analisis, tapi untuk cara pandang tertentu biasanya dianggap requirement terpisah supaya lebih eksplisit. Kemudian analisis itu lebih ke mendalami, pendalaman dari requirement didetilkan. Nah itu. Jadi analisis di sini lebih tepat barangkali detail analysis ya. Based on analysis kemudian mendesain, membuat ya, tapi belum mengimplementasikan, dan sosok hasil desainnya itu biasanya dituangkan dalam satu model yang berupa diagram-diagram untuk memudahkan diskusi, komunikasi, dan sebagainya. Ya, ya salah satu model yang up to date dan banyak dipakai sekarang jadi standar lah kira-kira, yaitu UML ya, Unified Modeling Language. Jadi hasil analisis dan desain itu dituangkan dalam diagram-diagram UML. Sebelum UML ada era di mana ada diagram-diagram seperti DFD ya, data flow diagram dan sebagainya. Itu sebelum UML. Sekarang sejak object oriented digunakan secara meluas, praktis UML yang lebih banyak digunakan. Nah, jadi itu berhenti sampai diagram, tapi sebetulnya di atas kertas. Di atas kertas aplikasi software yang mau dibuat itu sudah jadi by concept gitu. Ya, hanya belum diimplementasikan. Ibaratnya seperti saya punya gambar teknik dari sebuah gedung yang sangat lengkap. Sebetulnya gedung itu secara praktis udah jadi, hanya belum dibangun sama sekali. Artinya konsepnya sudah lengkap gedung itu. Tinggal mencari satu pihak yang bisa membangun menjadi sesuatu yang nyata berdasarkan model itu. Ya, nah ini sama dengan itu ya. Jadi berikutnya adalah implementations, development, ya, coding, lebih sering disebut juga coding, ya. Nah, tapi coding ini bukan coding yang mengarang sendiri. Nah, jadi tim coding di sini tahap ketiga adalah coding yang harus mengikuti model dari hasil desain itu. Makanya tadi dikatakan software itu sebetulnya udah jadi. Ketika desain selesai ya dituangkan dalam bentuk model udah jadi secara konsep, secara ide, hanya belum diwujudkannya dalam bentuk coding ya. Tim coding tidak boleh terlalu kreatif karena harus ngikuti ini, harus ngikuti hasil desain, model hasil desain ya. Baik, berikutnya berarti sampai coding selesai itu softwarenya jadi, kurang lebih begitu ya. Softwarenya jadi, tinggal masuk tahap verifikasi atau pengujian, verifikasi, evaluasi, testing, ya kurang lebih hal-hal seperti itu ya, untuk meyakinkan bahwa software yang dibuat ini
berjalan dengan benar sesuai dengan requirement dan sebagainya. Dan terakhir, ini kalau kita bicara enterprise, corporate begitu, software itu tidak sekedar jalan dites di sebuah server komputer lalu jalan sudah selesai. Nah, ini kan kalau di corporate ini nanti harus di-deploy, dipasang, di-install di server yang memang khusus disiapkan untuk operasional jangka panjang. Bahkan di lingkungan pengembangan software di enterprise yang besar begitu, biasanya ada 2 set environment IT ya. Ada yang disebut development environment, ada sejumlah server untuk pengembangan, untuk ngetes dan sebagainya. Jadi tidak pernah ngetes itu langsung di yang sebenarnya. Kalau masih banyak error nanti bahaya, bisa mengganggu operasional yang sudah ada. Jadi biasanya di lingkungan pengembangan sampai tuntas, yakin, setelah itu baru di-deploy di-install di tempat lingkungan operasional. Itu tadi siklusnya ya, urutan langkahnya yang mau tidak mau pengembangan software apapun akan mengikuti urutan langkah tadi SDLC seperti itu. Nah, namun ada sisi lainnya ya. SDLC itu dapat dieksekusi dengan cara linear, step by step dari awal sampai akhir ya. Kemudian bisa juga dilakukan parsial dan diulang-ulang. Ya, baik kita mulai satu-satu ya. Pendekatan yang pertama itu direpresentasikan di atas. Jadi urutan langkah, requirement, lalu melakukan desain, melakukan development, ya, development tadi coding ya maksudnya, kemudian testing, evaluation dan sebagainya, lalu terakhir deployment. Nah, ini dilakukan satu langkah. Dan biasanya dalam pendekatan seperti ini yang disebut waterfall ya, ketika kita sudah masuk ke tahap berikutnya, misalnya dari tahap 1 requirement sudah dicek, requirementnya oke, setuju, masuk ke tahap 2, tahap desain ya, maka biasanya tidak kembali lagi ke tahap yang pertama sampai desain selesai, diyakinkan tidak ada perbaikan lagi, baru masuk ke tahap ketiga, development dan seterusnya. Nah, inilah waterfall ya. Kalau dibayangkan ini seperti air, nah ini kan dari tahap 1 turun ke tahap kedua, 2 turun ke 3. Nah, ini seperti air terjun ya yang berundak-undak. Nah, oleh karena itu sering disebut waterfall ya, model waterfall. Nah, waterfall ini sering mendapat kritik kalau mengembangkan dengan pendekatan waterfall itu lama katanya. Ya, kenapa lama? Karena software ini baru kelihatan selesai di ujung. Ya, di tahap paling tidak setelah development mulai kelihatan, tapi itu belum dites. Kalau benar-benar sampai tuntas, ya benar-benar di akhir software itu baru kelihatan dan dapat digunakan. Ya, nah ada pendekatan yang kedua yang disebut pendekatan agile. Sesuai namanya agile, lincah gitu ya, lebih lincah, lebih fleksibel lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau dipahami dulu ininya ya, proses, bagian-bagian prosesnya. Sebetulnya sama prosesnya itu. Coba kita perhatikan yang agile itu ya. Requirement, design, development, test, deploy. Sama. Ya, lalu masuk ke siklus yang kedua, lingkaran kedua. Requirement, design, development, test, deploy. Yang ketiga sama. Mungkin ada yang berikutnya lagi. Nah, kalau gitu apa bedanya? Nah, jadi bedanya itu begini. Kalau kita anggap
software kita ada 10 requirement. Kalau menggunakan waterfall, 10-10-nya langsung nampak di ujung. Tapi di tengah-tengah itu tidak bisa kita lihat. Yang misalnya sebagian dulu, itu sulit dilihat. Karena cara kerjanya langsung satu paket keseluruhan. Nah, sementara kalau kita menggunakan pendekatan agile, nah di awal itu ada semacam pembagian. Oke. Dari 10 requirement ini mau kita lakukan atau kita penuhi berapa banyak dulu. Misalnya, jangan banyak-banyak dulu lah. 2 requirement aja dulu. Mau diurut 1, 2 atau loncat berapa dan berapa, tapi intinya adalah 2 dulu. 2, kemudian lakukan requirement, design, development, test, deploy. Software ini jadi. Nah, jadi sampai sini nih software jadi nih. Tapi jadinya bukan software yang lengkap, ya, bukan software yang utuh. Software yang hanya 2 requirement udah jalan. Udah mulai jadi. Kemudian masuk siklus kedua yang ini. Ya, siklus kedua katakanlah tambah 3 requirement. Jadi ini hanya mengembangkan 3 requirement itu saja. Mengembangkan berdasarkan 3 requirement itu ya. Katakanlah ini jadi, ya sudah. Jadi yang tadi 2 tambah 3 jadi 5. Karena yang 2 sudah tuntas sampai di sini. Ya. Ini sampai 5 dan seterusnya sampai akhirnya 10. Jadi perlu digarisbawahi bahwa satu, ada suatu kesalahan ya, persepsi, mempersepsikan agile itu lebih cepat. Nah, tidak juga. Kalau dilihat total effortnya secara praktis bisa dikatakan sama. Ya, selesainya di waktu yang sama. Hanya bedanya kalau yang waterfall kita bisa melihat software itu jalan betul-betul hanya di ujung, di akhir. Kalau kita pakai agile, siklus pertama sudah bisa jalan softwarenya, tapi ingat hanya 2 requirement yang jalan. Siklus kedua tadi 2 ditambah 3 jadi 5 gitu. Siklus kedua selesai. Siklus ketiga selesai mungkin tambah 3 lagi jadi 8. Ujung-ujungnya sama. Ya, ujung-ujungnya selesai kurang lebih pada waktu yang sama. Ini hanya cara pengerjaannya, apakah ingin sekaligus seluruh requirement dipenuhi atau parsial, sebagian. Nah, ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi situasi pengembangan di mana memang kita ingin segera mendapatkan fungsi dari aplikasi yang kita buat. Bahwa itu belum lengkap, katakanlah nggak apa-apa, daripada tidak ada sama sekali, ya sudahlah. Dari 10 requirement kita ubah jadi 2 siklus. 6 plus 4. 6 requirement dulu, ini sudah bisa nih, data entry nanti sudah jalan, begitu ya. Walaupun proses berikutnya belum bisa jalan, nggak apa-apa. Yang penting ini bisa dipakai dulu. Nah, dalam konteks itu, agile ini menjadi lebih menjanjikan lah, ya, lebih membuat perusahaan lebih bersemangat untuk mengadopsi cara kerja agile ini gitu. Karena walaupun belum semua, tapi sudah ada manfaat yang bisa dipakai gitu oleh si software ya, aplikasi yang dikembangkan. Kira-kira begitu ya. Ini perbandingan antara waterfall dengan perbandingan waterfall, kelebihan dan kekurangannya ya. Waterfall lebih mudah dikelola karena kita hanya mengelola satu siklus sebetulnya. Berjalan efektif untuk proyek yang kecil. Tahapannya sangat jelas, kemudian dokumentasinya juga jelas. Ya. Kekurangan waterfall itu adalah sulit atau tidak diizinkan melakukan perubahan. Nah, saya harus kembali membayangkan tadi yang agile. Agile itu salah satunya
Sering dikatakan, wah enak kalau pakai agile, boleh diubah-ubah katanya. Kalau waterfall nggak boleh diubah-ubah. Nah, itu perlu dikoreksi ya, perlu dipahami. Sebetulnya di kedua pendekatan ini idealnya tidak boleh berubah. Baik waterfall maupun agile. Nah, tapi waterfall menjadi lebih penting untuk menjaga jangan sampai berubah. Kenapa? Karena semua dikerjakan sekaligus. Sekali berubah, berarti kita harus memulai lagi dari nol. Seluruhnya lengkap. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga praktis dikatakan waterfall nggak boleh berubah. Kalau agile bagaimana? Saya punya siklus pertama, 5 requirement. Dan puas, tidak perlu ada perubahan. Saya masuk siklus kedua, 3 requirement. 5 tambah 3 jadi 8. Saya nggak puas. Ternyata yang kedua ini, siklus yang kedua, 3 requirement, ada perbaikan yang saya inginkan. Lalu saya putuskan, saya mau ulangi siklus kedua. Sebetulnya sama dengan waterfall. Ya, itu kita menghabiskan waktu untuk mengulang. Nah, tapi ketika kita menggunakan pendekatan agile, yang diulang adalah hanya yang siklus yang tadi 3 requirement itu. Sehingga memang tetap membuang waktu, tapi tidak membuang waktu jadi total lagi semuanya. Itu ya, jadi mohon dapat dipahami betul waterfall dan agile itu ada persamaan, ada perbedaan, dan agile itu tidak seindah yang dibayangkan juga. Nah, ini ada sedikit penjelasan lebih ya tentang agile. Ya, kurang lebih memperlihatkan beberapa karakteristiknya ya. Agile ini nanti akan kita lihat di halaman tertentu. Sebetulnya yang disebut pendekatan agile itu banyak, tidak hanya satu. Salah satu pendekatan kategori agile yang populer diantaranya adalah yang disebut Scrum. Jadi apakah Scrum itu agile? Ya, Scrum dapat dikategorikan pendekatan cara pengembangan software yang kategorinya agile. Tapi kalau agile eksak sama dengan Scrum salah. Karena agile itu bisa jadi bukan Scrum metodenya. Ya, nah, baik. Tapi ini kita jadikan model nih. Ini yang sedang kita lihat ini Scrum ya, pendekatan Scrum. Ini ada beberapa karakteristik yang mungkin menarik kita pahami ya. Pertama, tim dapat memberikan hasil proyek dengan cara yang lebih efisien kalau kita menggunakan Scrum. Ya, efisien barangkali karena kita memanage sesuatu yang di slicing jadi lebih kecil-kecil, kompleksitinya lebih kecil, lebih terkelola ya. Kemudian yang kedua, waktu dan biaya digunakan dengan efisien. Ya, sama lah penjelasannya. Karena slicing kecil-kecil kita bisa manage lebih baik. Project dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil yang disebut dengan sprint. Nah, ini istilah aja sebetulnya. Ya, dan istilah ini hanya berlaku di Scrum, ya. Jadi satu tadi siklus kedua, siklus ketiga. Nah, itu satu siklus itu disebutnya sprint. Jadi kalau sedang mengerjakan dengan Scrum itu mungkin ada pertanyaan. Ini kita sedang di sprint berapa? Artinya ada di siklus yang keberapa. Kemudian bekerja paling baik untuk proyek yang bergerak cepat. Jadi kalau proyeknya sambil jalan juga cepat, apalagi ada perubahan-perubahan di dalamnya. Nah, ini berpotensi perubahan itu tidak harus diubah total, ya. Jadi lebih cepat. Scrum meeting memberikan visibilitas tim yang baik. Ya, visibilitas tim yang baik ya. Scrum meeting. Jadi di dalam Scrum itu setiap satu siklus itu ada meeting yang sudah ditentukan. Bahkan di dalam sebuah siklus pun ada meeting-meeting yang ditentukan sehingga visibilitas status pencapaian pekerjaan itu menjadi lebih jelas ya.
Kemudian secara konstan melibatkan feedback dari klien dan pelanggan. Jadi apa yang disebut klien pelanggan itu adalah pihak yang menjadi sumber requirement, yang tahu persis nanti software itu akan digunakan seperti apa. Nah, dalam hal ini feedback itu bisa diperoleh sejak awal. Kenapa? Karena ketika software ini belum jadi, tapi satu putaran, satu sprint sudah dilakukan, ya, maka ini menjadi atau memungkinkan untuk dideploy dan diperlihatkan, diuji kepada customer, kepada siapa yang mau pakai software itu nantinya, sehingga dapat feedback menjadi lebih baik, ya. Kemudian kalau waterfall apa tidak ada feedback? Ada juga sebetulnya, tapi feedbacknya di akhir, ya. Nah, sehingga kalaupun mau melakukan perubahan, wah, mikir ini harus diulang, cukup memakan effort yang luar biasa. Berikutnya ada perubahan berdasarkan feedback. Jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, tadi karena slicing tadi, ya, ada sprint begitu. Ya, perubahan feedback bisa dilakukan di tengah begitu, sehingga lebih mudah dilakukan, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah upaya atau usaha. Nah, jadi mana yang lebih baik, agile atau waterfall, ya? Pilihan menggunakan waterfall atau agile bergantung pada karakteristik software yang akan dibangun, ya. Sebagian besar perusahaan menggunakan hybrid method, dalam pengertian tidak ditetapkan satu pendekatan tunggal. Misalnya sebuah perusahaan, wah, saya fanatik waterfall, saya fanatik agile gitu. Biasanya dua-duanya diadopsi, tergantung ini tipe project seperti apa. Kalau project tersebut lebih tepat dikelola pengerjaan aplikasinya dengan pendekatan waterfall, ya waterfall yang dipilih. Kalau itu lebih mudah dilakukan agile, itu dilakukan dengan pendekatan agile, ya. Secara umum ada beberapa ciri lah, ya, di mana lebih tepat mengadopsi agile, di mana lebih tepat mengadopsi waterfall, ya. Ya, biasanya kalau satu aplikasi yang sifatnya inovatif, bahkan sangat inovatif, requirement tidak dikunci, ya, kemudian diizinkan berubah di tengah jalan, biasanya itu pilihannya sudah tentulah mengarah ke agile, ya. Sehingga inovasi itu tidak dilarang, di tengah jalan kepikiran sesuatu bisa diakomodasikan. Bahwa ada sprint dalam agile yang harus diulang, ya nggak masalah, karena mengulangnya tidak total, durasi total, tapi durasi sprint tersebut saja. Ya, sebaliknya dari itu tentunya akan lebih tepat menggunakan waterfall, ya. Baik. Ya, berikutnya inilah penjelasan bahwa Scrum tadi bukan satu-satunya bentuk implementasi pendekatan agile, ya. Jadi ada berbagai pendekatan lain atau banyak pilihan selain Scrum. Namun Scrum termasuk yang paling populer, termasuk yang paling banyak diadopsi, ya. Jadi sejak lahirnya ide agile pada tahun 2001, ada banyak perbincangan tentang agility, ya. Secara mendasar pendekatan agile hanyalah cara kerja yang memungkinkan tim dan organisasi untuk berinovasi dengan cepat menanggapi permintaan yang berubah. Lalu organisasi dapat menjadi agile menggunakan banyak kerangka kerja atau framework, ya. Di sini kita lihat ada Scrum,
Ada XP, ada DSDM, ada Kanban, ada Crystal, ada Lean, FDD, dan sebagainya. Lebih mendalam, tapi saya tidak ingin juga menjelaskan terlalu mendalam, karena kuliah kita tidak fokus untuk mendalami tentang Scrum ini ya. Sedikit saja, supaya lebih paham ya. Jadi dalam Scrum itu ada beberapa artefak atau dokumen-dokumen baku yang harus dibuat, yaitu product backlog, kemudian sprint backlog, increment, dan extension. Ini kita lihat nih, product backlog di sini dan seterusnya di sini. Sampai digunakan selama menjalani satu siklus ya. Nah, untuk lebih paham ini, detail ini seperti apa, bisa lihat ini nih, gambar yang ini. Ya, jadi di sini kapan tadi artefak-artefak itu terjadi atau dibuat dan sebagainya, itu ada di detail ini. Ya, yang ini tidak terlihat. Lalu yang kedua itu adalah ini ya, tentang teams atau pihak-pihak yang terlibat. Secara umum ada 3 pihak utama di dalam konsep Scrum ini. Yang pertama adalah product owner. Product owner itu adalah pihak yang tahu persis. Ini yang mau dibuat tuh harusnya seperti apa, begitu. Ya, ini sebagai referensi. Ya, apakah yang dibuat sudah memenuhi yang diharapkan atau belum. Kemudian yang kedua adalah development team. Satu tim ya untuk mengerjakan aplikasi atau bagian dari aplikasi sesuai yang sudah didefinisikan atau disampaikan oleh product owner. Kemudian ada satu orang lagi yang penting ya. Nah, bukan tim, ini orang ya, Scrum Master. Satu pihak yang paham tentang cara kerja Scrum, dan dia menjadi penanggung jawab dan menghubungkan dua pihak lainnya. Studi kasus, case study sederhana ya. Katakanlah kita akan membuat sebuah software, aplikasi untuk pendukung satu restoran ya. Sebut saja restorannya ABC Cuisine ya. Nah, kemudian setelah diidentifikasikan apa saja yang harus menjadi features ya, fitur-fitur atau ya dalam hal ini requirement yang harus dipenuhi oleh software yang kita buat. Setelah diidentifikasikan dari product owner tadi ya, katakanlah muncul satu, register and login. Yang kedua, group by categories dan seterusnya. Ada 12 item features yang harus dipenuhi. Kalau seandainya kita mengadopsi pendekatan waterfall, maka 12 requirement itu harus kita siapkan di awal sampai didetilkan, sampai kita yakin tidak berubah, baru masuk tahap kedua, desain. Ya, desain sampai tuntas, baru build atau coding. Setelah itu test. Ya, kemudian terakhir deployment. Nah, kalau ada perubahan, maka setelah ini satu siklus ini tuntas semua, pada dasarnya baru diizinkan perubahan. Tapi harus disadari, perubahan paling tidak sangat mungkin akan memenuhi atau memerlukan ya waktu yang cukup panjang. Kalau perubahannya sifatnya fundamental, bisa-bisa butuh waktu yang sama dengan total pengembangan sebelumnya. Itu kira-kira begitu. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan agile, Scrum katakanlah, maka tadi ada 12 fitur ya. 12 fitur itu kita bagi-bagi menjadi berapa sprint. Ya, idealnya mau berapa sprint ya, pada dasarnya sih terserah. Bisa sprintnya kecil-kecil. Tapi kalau terlalu kecil nanti sprintnya banyak, tidak efisien juga. Ya, nah biasanya sih antara 3 sampai 5 begitu ya. Jadi katakanlah ini sprint 1, sprint 2, sprint 3 nih. Bisa kita lihat ya. Sprint 1. Nah, ini dikerjakan dulu 5 features. 5
requirement gitu ya, sampai tuntas. Kemudian setelah itu sprint 2, 4 features. Nah, jadi ketika sprint 2 selesai, udah 5 tambah 4 jadi 9 features tuh sudah selesai ya. Lalu yang sprint ketiga 3 features. Nah, katakanlah ada perubahan yang diinginkan, maka yang harus diulang hanya 1 sprint itu saja. Maksimum ya, maksimum 1 sprint. Karena mungkin bisa jadi perubahannya tidak misalnya sprint 3 perlu diulang gitu ya, ada 3 features di sana. Nah, tapi tidak harus semuanya diulang. Cukup 1 saja features yang ini, tapi tidak dijamin sepertiganya juga ya. Nah, tapi intinya adalah tidak keseluruhan ya. Itu yang yang menjadi kelebihan agile itu. Kemudian ini perbandingan atau ini memperlihatkan keterlibatan ya, keterlibatan berbagai pihak serta proses-prosesnya di dalam Scrum. Jadi ada proses discovery, ada sprint planning, ada sprint, kemudian sprint review and retrospektif ya, retrospektif. Nah, ini kelihatan nih, di discovery mulai dari product owner, kemudian melibatkan rangkaian proses tim development dan Scrum Master dan seterusnya. Ya, ini memperlihatkan proses-proses besar itu. Lalu Scrum itu standardized ya, distandarisasi, bahkan ada ininya ya, ada sertifikasinya. Jadi siapapun yang berminat bisa mempelajari Scrum secara otodidak bahkan bisa. Kemudian mengikuti ujian ya, ujian Scrum. Nah, kalau lulus ya kita dapat sertifikat sebagai bukti bahwa kita lulus atau certified Scrum ya. Baik, kemudian cerita sekarang berpindah, masih tentang aplikasi tentunya, tentang software, tapi berpindah ke sisi yang lain dari software. Kalau kita bicara software hari ini, maka pada umumnya software kita itu menganut ya kira-kira 3 tier, 3 slicing komponen dari end to end itu. Ini biasanya disebut sisi front end, sisi middleware, dan sisi back end. Front end adalah yang mendekati kepada customer, pengguna, user ya. Kemudian back end itu yang menjadi proses utama di sisi server side, katakanlah begitu. Kemudian ada in between ya, antara dua-duanya ini, di tengah itu middleware ya. Nah, jadi inilah pembagian software tipikal saat ini. Jadi ketika kita memikirkan arsitektur software, mungkin kita harus aware bahwa pada umumnya software sekarang bentuknya seperti ini. Ya, tidak satu kesatuan compact gitu, satu unit, tapi terbagi-bagi ya. Ada yang di server, ada yang di smartphone katakanlah, front end-nya di smartphone begitu. Ada yang di middleware yang berinteraksi dengan front end-nya. Jadi front end tidak selalu langsung nyambung ke back end ya. Nah, kita harus sekali lagi harus aware dengan ini. Jadi ini tipikal arsitektur saat ini. Kalau kita punya pendapat lain, tidak mau begini, silakan. Asal punya alasan yang masuk akal ya. Kita punya alasan sehingga tidak mau mengikuti pendekatan ini, punya pendekatan lain karena alasan high performance, alasan security dan sebagainya, itu silahkan. Tapi tren ini ke sini ya. Ini juga telah mempengaruhi ini ya, karena masing-masing harus punya kompetensi yang spesifik.
Orang yang biasanya sering mengerjakan front end, nah, lebih banyak bagaimana user interface dan sebagainya, bagaimana mobile technology dan sebagainya, ya. Yang middleware di tengah, API dan sebagainya, merancang itu. Back end, wah itu di core prosesnya seperti apa. Ini udah mikirnya server dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi si kompetensi orang-orang yang terlibat dalam dunia pengembangan software sekarang terkotak gitu ya. Terbagi menjadi pembagian-pembagian seperti ini dengan kompetensi yang berbeda-beda. Baik, kemudian sisi yang lain lagi dari perkembangan atau perubahan software ya, aplikasi, yaitu perubahan dari software yang tadinya monolitik menjadi microservice. Monolitik ibaratnya seperti yang kiri ini. Software kita ini sebetulnya terdiri dari komponen-komponen, katakanlah modul-modul. Namun, semua komponen modul itu semua dimasukkan ke dalam wadah, dijadikan satu wadah, begitu. Dijadikan satu wadah. Oleh karena itu disebut monolitik, ya. Nah, walaupun by design itu ada modul A, modul B, prosedur, function B, A, B dan seterusnya, ya. Nah, kemudian itu berubah jadi microservice. Ya, diantaranya karena supaya modul-modul itu jadi independen satu sama lain. Independen. Kalau udah independen, kita bisa jalankan di server yang berbeda-beda. Nah, kalau servernya sudah terpisah, ada bagian service atau microservice yang perlu kapabilitas server yang lebih powerful. Jauh lebih powerful dibanding microservice yang lain. Nah, ini jadi bisa beda-beda. Bayangkan, kalau disatukan, ini pasti jalan di satu server. Ya, servernya tidak kuat, akan ditambah, tambah. Padahal yang memerlukan bukan ketiga-tiganya, hanya sebagian. Ya. Nah, kalau di sini di split, memang jadi relatif kompleks dari satu pandang tertentu, jadi tapi lebih sederhana juga dari kacamata yang lain ya. Lebih kompleksnya karena wah ini servernya banyak ya. Nah, gitu. Kemudian kalau servernya banyak, tapi ini bisa di-deploy satu-satu, berbeda-beda. Wah, ini ternyata ya bagian yang ini tuh perlu kekuatan komputasi yang lebih besar. Ini tinggal dinaikkan aja beban komputasinya. Tinggal dinaikkan kapasitas servernya sehingga bisa menangani beban komputasi yang lebih besar. Yang lainnya biarkan kecil-kecil. Jadi efisien, ya. Tidak ada satu perubahan mesin yang berlebihan begitu ya, terdistribusi dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi sekarang seperti ini. Cara berhubungan antar satu unit dengan unit lainnya itu adalah API. Sebetulnya ini mirip dengan ada istilahnya calling function atau calling prosedur ya. Saling memanggil function atau prosedur di dalam monolitik. Ya, hanya ini saling panggilnya ada di dalam. Kalau ini jadi di luar ini. Nah, sekarang tidak ada masalah dengan apa. Gambar ini memperlihatkan satu contoh sederhana lingkungan microservice. Ya. Jadi di sisi kiri itu adalah end user devices ya. Apakah menggunakan mobile apps dengan platform misalnya iPhone, Apple begitu ya, atau Android begitu. Nah, itu mobile apps misalnya. Kemudian mungkin browser dari Windows, dari bahkan Android juga dan sebagainya. Tapi artinya ada keanekaragaman dari sisi device yang digunakan oleh user ya. Nah, kemudian dari keanekaragaman user itu, device dari user itu pada prinsipnya akan menghubungi atau berinteraksi dengan service yang ada.
account service misalnya, inventory service, shipping service, dan sebagainya. Database ada di belakang service, jadi database tidak pernah bersentuhan langsung dengan apps atau browser dari user, ya. Nah, biasanya ada satu layer lagi lah. Jadi mobile apps itu tidak, katakanlah mobile apps ya, tidak connect langsung ke account service, inventory service, dan sebagainya. Tapi terhubung melalui API gateway atau storefront web app, ya. Nah, itu nanti dibantu sebagai penghubungnya juga untuk menemukan apakah layanan itu ada atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah sejumlah tantangan yang dihadapi atau menjadi konsekuensi dari penggunaan microservice, ya. Ada 6 tantangan yang perlu diperhatikan, tapi pada prinsipnya walaupun tantangan ini punya konotasi negatif dalam pengertian ada effort, cost yang harus dikeluarkan, namun benefit yang diperoleh dari penggunaan pilihan microservice ini lebih besar ya daripada tantangannya, sehingga sistem yang sekarang berjalan dimanapun cenderung lebih memilih microservice itu, ya. Jadi tantangan itu dari sisi apa? Paling tidak 6 yang diperlihatkan di sini. Dari sisi business impact, troubleshooting, volume data yang lebih besar, bigger data, ya. Lalu cost of logs, karena banyak itemsnya jadi terpisah banyak, logs jadi banyak. Kemudian ops, dan terakhir adalah skills, ya. Jadi orang-orang yang bekerja di lingkungan kita harus mengupgrade diri dengan kompetensi yang berkaitan dengan microservice. Apa sebetulnya API itu, ya? Mari kita coba definisikan apa itu API. API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang berupa software, ya, interface-nya itu, yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi, dalam hal ini mewakili pihak yang meminta layanan atau service, dengan aplikasi lainnya yang memberikan service, ya. Kita anggap ini sesuai dengan perbincangan sebelumnya, katakanlah back-end atau pihak yang memberikan service. API berperan sebagai perantara, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform, ya. Jadi bisa diperhatikan di dalam gambar ini katakanlah sistem back-end, ya, sebagai dapurnya yang memberikan layanan. Kemudian ini pihak-pihak yang akan meminta layanan. Nah, API itu adalah perantaranya, ya, yang menjembatani antara dapur yang memberikan layanan dengan pihak yang meminta layanan. Memahami API dapat diilustrasikan dengan gambar sederhana ini, ya. Seperti tadi dikatakan, ada pihak yang menyediakan layanan. Katakanlah layanannya adalah layanan makanan. Berarti ada pihak yang menyiapkan makanan. Dapur katakanlah di sisi kanan, ya. Kemudian ada customer yang memerlukan layanan, dalam hal ini makan tadi. Nah, bagaimana pertemuan antara customer dengan dapur ini? Nah, ini ditengahi dengan perantara berupa pelayan. Ya, ibaratnya API itu adalah pelayan yang punya daftar menu, ya, menanyakan ke customer, oke, inilah daftar layanan yang boleh Anda minta, begitu. Kemudian dicatat perlu apa, layanannya dibawa ke dapur, setelah selesai diberikan lagi kepada customer. Kurang lebih begitu, ya, peran API itu. Nah, jadi posisi customer, pelayan, serta dapur tadi, ya, yang sudah kita pahami, itu kalau diasosiasikan
dengan sistem IT, dapur itu berasosiasi dengan back-end system yang memberikan proses-proses layanan, ya. Kemudian customer, ya, customer dengan berbagai device-nya, ya, di sisi paling kanan. Kemudian waiter, pelayan, ya, itu ada di tengah, berasosiasi dengan fungsi API. Nah, jadi ini tadi sebetulnya sudah kelihatan, ya, bahwa di satu sisi user atau request itu bisa datang dari berbagai platform, berbagai device yang berbeda, ya, dan tentunya ada standar komunikasi tertentu yang bisa diterima. Nah, kemudian di sisi ujung lainnya itu adalah ada daftar pihak-pihak yang bisa memberikan layanan, ya. Nah, ini biasanya ada pihak yang disebut API gateway, ya, di mana user, ya, dengan device-nya itu berkomunikasi dengan API gateway, kemudian API gateway yang akan meneruskan layanan ke dapur seolah-olah, ya. Demikian pula ketika hasil layanan ada akan diteruskan melalui API gateway tersebut, ya. Nah, satu item lagi yang ingin saya jelaskan, bahwa ada berbagai perkembangan, berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan IT, dan saya kira perubahan yang akan kita bicarakan itu hanya awal, ya, dari berbagai perubahan yang akan muncul di saat-saat berikutnya. Artinya bukan sekarang berubah lalu ke depannya tidak ada perubahan lagi, saya kira tidak demikian, tapi akan ada perubahan-perubahan lainnya, ya. Oleh karena itu jadi penting di sini untuk memperhatikan kembali prinsip tata kelola, ya. Di dalam tata kelola IT, manajemen IT itu ada proses-proses yang harus diperhatikan untuk mengelola IT seutuhnya secara lengkap. Kemudian di antaranya ada hal-hal yang terkait dengan perubahan. Misalnya saja ada, kalau ini gambar ini mengacu ke COVID, ya. Ini ada 3 item di sana yang berkaitan dengan proses-proses perubahan yang harus dikelola dengan baik. Satu perubahan yang terjadi yaitu perubahan yang berkaitan dengan cultures. Ini dalam gambar ini disebut cultures IT tradisional, ya, berubah menjadi culture DevOps. Nah, jadi di dalam IT tradisional itu ada pemisahan yang tegas, ya, antara proses development kemudian proses operation. Itu sangat tegas, pelakunya berbeda, kemudian development itu tidak pernah dikait-kaitkan dengan operation, kecuali development sudah selesai, jadi produk, hasil dari proses development, barulah masuk ke proses operations, ya. Jadi ini 2 kotak yang lingkungan yang berbeda, development dan operations. Nah, 2 kotak ini ketika terpisah, ini dan di masa lalu terjadi sangat lama, ya. Nah, ini sekarang berubah menjadi bersatu, ya, development dan operations. Nah, sebetulnya proses development masih ada, proses operation masih ada, tapi dianggap kalau itu masing-masing pemisahnya, sekatnya terlalu kuat, itu menghambat kecepatan inovasi. Jadi sejak inovasi lalu di-develop something, sesuatu begitu, kemudian lanjut ke operations, ya. Nah, ini satu pihak-pihak yang ada sekat-sekatnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini dianggap, wah, ini terlalu lama, ini menghambat kecepatan, ya. Karena sekarang sejak ide inovasi itu inginnya sampai operation itu secepat mungkin.
motivasinya dari sana sebetulnya ya. Nah, motivasi dari sana akhirnya muncullah satu pendekatan baru, cultures baru yang disebut DevOps. Jadi pengembangan, development, kemudian pengujian, ya, kemudian sampai UAT-nya, sampai production itu artinya digunakan di dalam lingkungan production begitu. Nah, ini yang tadinya terpisah kuat, ya, justru sekarang sekatnya dibuang. Sekatnya dibuang, kemudian menjadi satu rangkaian proses yang harus berjalan smooth. Kira-kira gitu. Nah, ini tentunya tidak mudah. Ya, tidak mudah dalam pengertian biar bagaimanapun kalau tidak hati-hati sangat mungkin akan terjadi produk yang masih ada errornya, mengandung kesalahan, bisa lolos ke production begitu ya. Tapi tadi di lain pihak ada motivasi bagaimana ide inovasi itu cepat mengalir, inovasi, development, lalu production. Oleh karena itu dibuat kesepakatan baru lah ya, supaya lebih cepat. Aturan tentunya tetap ada, tidak seenaknya. Pengujian tentunya harus lebih ketat karena ini ada resiko bahwa yang masuk ke production itu ternyata masih mengandung error di dalamnya dan sebagainya. Tapi inilah perubahan yang bukan sedang terjadi, sudah terjadi dan berlangsung terus gitu ya. Nah, kemudian kalau kita coba kaitkan ya, DevOps ini kan tadi Dev dan Ops ya, development dan operations. Nah, kita coba kaitkan dengan tadi kita perbincangkan waterfall dan agile. Waterfall dan agile itu dua-duanya adalah pendekatan untuk development. Nah, ini jadi menarik ini. Tiga ini punya karakteristik yang terkait dari satu sisi, tapi juga memperlihatkan perbedaan. Ya. Jadi ini lihat waterfall, agile. Ya, ini waterfall dan agile. Dua-duanya dalam satu pendekatan yang sama, kotak yang sama. Yaitu kotak sama merepresentasikan development phase, fase development. Fase development yang dapat dilakukan dengan pilihan waterfall atau agile. Tapi sekali lagi intinya development. Nah, development sampai kita memiliki hasil berupa aplikasi, software atau aplikasi, ya. Hanya proses developmentnya yang beda. Kita tidak bicarakan lagi. Sudah panjang lebar dibahas sebelumnya ya. Tapi ini development phase, pilihan development phase. Setelah development mau pakai waterfall atau agile, akhirnya itu di-deploy. Ya, di-install, dipasang secara lebih permanen untuk operation. Nah, ini sudah masuk deploy itu operation phase, fase operation. Jadi di dalam pendekatan seperti ini, development dan operation masih terpisah. Sekarang kalau kita bicara DevOps, nah kalau DevOps bahkan kita menghilangkan sekat development dan operation. Nah kalau dibayangkan ya, jadinya bagaimana nih urutan prosesnya. Nah coba kita lihat ini. Hijau itu adalah coding ya. Nah, mulai dengan kuning desain. Oh sama, semuanya ada proses desain. Nah, kemudian kalau DevOps itu hijaunya sedikit ya. Jadi ini ibaratnya proses agile yang dibuat lebih kecil-kecil sprintnya gitu ya. Nah, ini hijaunya sedikit lalu tes. Oke, deploy langsung begitu. Lanjut lagi, code lagi, ya, tes, deploy lagi, terus saja seperti itu. Nah, jadi ini sebuah tadi dikatakannya bahkan tidak semata-mata perubahan, tapi culture, cara kerja baru yang harus diubah, disesuaikan, ya, dengan cara kontrol yang baru juga, ya, sehingga tadi saya mulai dengan memperlihatkan
COBIT begitu, proses-proses di COBIT, karena ini berkaitan dengan kontrol ya. Lalu DevOps and supporting tools ya. Nah, jadi DevOps itu saking menjadi pendekatan yang demikian banyak diadopsi, kemudian mulailah didefinisikan ininya operating modelnya atau siklusnya. Jadi siklusnya itu plan, code, build, test. Ini mengembangkan sebetulnya. Kemudian rilis. Ya, dilepas, artinya selesai, udah teruji nih. Rilis, deploy, operate langsung, monitor, balik lagi. Nah, ini terutama yang mau diperlihatkan, ini saking hebatnya ini, saking ramainya pendekatan ini menjadi sebuah tren baru, maka perkembangan tools pendukungnya juga luar biasa. Jadi kalau kita lihat ini, semua subproses ini, ya, kemudian ada ininya, masing-masing ada toolsnya, lebih dari satu bahkan. Sebagai contoh ini, code, ya, untuk mendukung codingnya, itu ada Git, ada Jira, ada Confluence, ya. Untuk buildnya ada SBT, ada Maven, dan seterusnya. Begitu banyak pilihannya. Dan tidak ada yang luput satupun, semua ada tools untuk membantu, mempermudah, ya, melakukannya semua. Kemudian DevOps di satu sisi berkonsekuensi pada kultur baru, cara kerja baru. Kemudian itu membuka celah, ya, membuka kekhawatiran, risiko. Termasuk risiko yang berkaitan dengan security. Padahal security sekarang menjadi semakin mengkhawatirkan, begitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang berkembang satu pendekatan baru, tidak hanya DevOps, tapi DevSecOps, ya. Jadi menggabungkan tiga hal yang tadinya terpisah: development, security, operations, ya. Jadi ini tidak lain adalah urusan security di dalam sebuah siklus DevOps, ya. Jadilah pendekatannya seperti ini. Ininya sama siklusnya, tapi bagaimana security, hal-hal yang berkaitan dengan security harus dilakukan di dalam siklus ini, seperti gambar yang sedang kita lihat ini. Ini slide terakhir ya. Jadi apa bedanya DevOps dengan DevSecOps? Ya, sederhana saja sebetulnya ya. DevOps tidak mengcover atau tidak memperhatikan secara spesifik tentang security. Bukan berarti security dianggap tidak penting ya, tapi tidak menjadi bagian eksplisit dari DevOps. Sedangkan DevSecOps itu dalam satu kesatuan memperhatikan development dan operations, kemudian juga termasuk security. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya simpulkan secara sederhana bahwa ini memperlihatkan berbagai hal yang berkaitan dengan sisi teknologi, kemudian hal-hal terkait surroundingnya yang tidak bisa dilepaskan dari application architectures. Dan ini menjadi penting karena kalau ini kita abaikan atau knowledge ini lepas dari bagian kita sebagai seorang arsitek, ya, maka sangat mungkin kita mengusulkan atau mengarahkan arsitektur ini tidak ke tempat yang paling menguntungkan buat kita. Dan juga ini akan berkembang terus ya, jadi jangan puas dengan apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya trigger untuk dipikirkan, tapi mari kita terus update knowledge kita agar selalu up to date ya, yang ada di koleksi pengetahuan kita. Baik, saya kira itu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.